Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio Text by El Baca. Berdasarkan buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems karya Galileo. Prolog kelahiran Dialog. Bayangkan seorang lelaki yang berdiri di tepi zaman yang sedang retak. Di satu sisi, gereja masih memegang dunia dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, langit mulai berkata lain melalui bisikan matematika dan teleskop. Galileo Galilei berdiri tepat di antara dua suara itu, dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih cara untuk berbicara tanpa benar-benar dianggap menantang. Ia memilih menulis dialog. Dalam hati Galileo, karya ini bukan sekadar perdebatan tentang matahari dan bumi. Ia menuliskannya sebagai jalan memutar, sebuah ruang aman tempat tiga tokoh dapat berbicara, berdebat, dan saling memuji gagasan, sementara sang penulis sendiri bersembunyi di balik humor, dialog, dan keluasan cerita. Dialog adalah teknik bertahan hidup, buku yang menyampaikan kebenaran, tetapi tidak mengalungkan kebenaran itu langsung di leher penulisnya. Pada masa itu, mengatakan bahwa bumi bergerak bukan hanya kesalahan ilmiah, tetapi juga kesalahan moral. Namun Galileo percaya, pada akhirnya, realitas tidak tunduk pada ketakutan manusia. Matahari tetap bersinar di pusat sistem tata surya, meskipun para pejabat gereja menolak cahaya itu. Maka dialog pun lahir, sebagai upaya lembut namun tegas untuk membuka mata pembaca tanpa memaksa mereka melihat. Galileo membuat karyanya seperti seseorang yang mengetuk pintu pelan-pelan, bukan mendobraknya. Ia menyajikan argumen Kopernikus dengan kehalusan seorang seniman. Menyisipkan keberanian dalam canda, menyembunyikan kritik dalam percakapan antara tiga rekan, dan membiarkan kebenaran menjelma bukan sebagai provokasi, tetapi sebagai dialog santai antar manusia yang mencoba memahami jagat raya. Dialog bukan hanya buku. Ia adalah jembatan, menghubungkan dua dunia yang saling curiga, dua zaman yang sedang berubah, dua cara memahami kenyataan. Galileo menulisnya karena ia percaya, bahwa kebenaran kadang tidak harus diteriakkan, cukup dibisikkan dengan elegan, dan ia akan menemukan jalannya sendiri. Hari pertama dalam dialog adalah fondasi. Ini bukan tentang matematika sulit, bukan tentang orbit planet, bukan tentang teleskop. Hari pertama adalah pertarungan epistemologis, tentang bagaimana manusia mengetahui sesuatu. Dan disinilah Galileo meletakkan batu pertama pergolakan kosmos. Mari kita mulai. Karakter dan kerangka dialog. Galileo membangun dialog dengan tiga karakter. 1. Salviada, suara Galileo sendiri, pembela heliosentrisme. 2. Simplicio, pembela tradisi Aristotelian Ptolemaic. 3. Sagredo, suara moderat, murid ideal, cermin pembaca. Pilihan bentuk dialog bukanlah estetika semata. Secara akademik, bentuk ini melindungi Galileo dari tuduhan menyajikan doktrin, memungkinkan pergeseran sudut pandang secara luas, menghidupkan teori ilmiah di depan mata pembaca. Pada hari pertama, ketiga tokoh ini membicarakan tiga hal besar. 1. Keterbatasan indera. 2. Peran akal. 3. Kesalahan kosmologi lama. Galileo belum membahas heliosentris versus geosentris. Ia melakukan langkah yang lebih subtil. Menggeser pondasi cara orang melihat dunia. Indra sebagai gerbang yang tidak sempurna. Dalam tradisi Aristotelian, indra adalah dasar pengetahuan. Apa yang terlihat, itulah yang benar. Tetapi Galileo membalikkan paradigma itu. Argumen Salviada, indra membantu, tetapi tidak berdaulat. Salviada menyatakan, indra sering menipu. Gerak bisa terasa diam, dan diam bisa terlihat bergerak. Fenomena sehari-hari tidak selalu mencerminkan hakikat. Galileo memakai contoh yang tampak sederhana. Ketika kita berada di kapal yang bergerak mulus, kita merasa diam. Dan benda di pantai tampak bergerak menjauh. Ini bukan sekadar contoh fisika. Ini adalah kritik epistemologi. Apa yang tampak bergerak belum tentu bergerak. Kritik terhadap Aristoteles. Tradisi Aristotelian mengatakan,
Bumi terasa diam berarti bumi diam. Langit tampak berputar berarti langit benar-benar berputar. Galileo menganggap kesimpulan ini terlalu mudah. Bagi Galileo, fenomena indrawi hanyalah permukaan. Akal dan matematikalah yang memegang kunci. Akal sebagai penafsir semesta. Hari pertama bergerak dari kritik indera menuju fondasi baru, akal matematis. Galileo mengubah aturan main. Dunia sebagai buku matematika. Menurut Galileo, alam adalah sistem hukum matematis. Indera hanya menangkap gejala. Hukum dasar tidak tampak, tetapi dapat disimpulkan. Ini adalah langkah revolusioner. Orang-orang sebelum Galileo mungkin melihat langit, tetapi Galileo melihat struktur matematika yang mengaturnya. Sagredo, akal harus melampaui indera. Sagredo, sebagai penengah bijak, menguatkan gagasan ini. Ia mengatakan bahwa indera tidak selalu memberikan kebenaran yang final. Galileo mengatur Sagredo sebagai suara pembaca yang tercerahkan. Ia seperti berkata kepada kita, jika engkau ingin memahami dunia, engkau harus berani melepaskan apa yang tampak. Inilah inti hari pertama. Pergeseran dari fenomena ke prinsip. Penghapusan kosmos Aristotelian. Galileo tidak langsung menyerang sistem Ptolemy. Ia melakukan sesuatu yang lebih elegan. Menghancurkan fondasinya terlebih dahulu. Alam Aristotelian yang statis. Aristoteles membangun kosmos dengan prinsip. Bumi di tengah. Benda langit bergerak tanpa perubahan. Gerak eternalisme langit berbeda mutlak dari gerak bumi. Galileo menunjukkan keretakan dalam bangunan ini. Ia menyodorkan fakta-fakta baru. Bintik matahari membuktikan langit tidak sempurna. Permukaan bulan tidak halus, memiliki gunung. Komet melintasi bola-bola langit Aristotelian tanpa hambatan. Hari pertama menyampaikan pesan besar. Aristoteles salah bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia tidak punya teleskop. Konsep baru tentang gerak, relativitas Galileo. Hari pertama memperkenalkan konsep yang akan menjadi tiang filsafat Galileo. Relativitas gerak. Gerak sebagai relasi, bukan absolut. Menurut Galileo, gerak bukan sifat mutlak benda. Gerak adalah perbandingan antara dua benda. Contoh, penumpang di kapal yang bergerak merasa diam terhadap kapal. Ia bergerak terhadap pantai. Pantai pun seolah bergerak terhadapnya. Galileo belum menyebut bumi di sini. Tetapi ia menyiapkan panggung untuk argumen besar nanti. Jika gerak relatif, maka bumi terasa diam, tidak membuktikan apapun. Ini adalah palu pertama yang menghantam geosentrisme. Kritik terhadap argumen tradisional geosentris. Simplicio, sebagai suara Aristoteles, mengajukan argumen. Benda jatuh lurus ke bawah, berarti bumi tidak bergerak. Salviada dengan tenang menjawab, benda jatuh lurus karena ia berbagi gerak dengan bumi. Jika bumi bergerak, benda yang berada di atasnya ikut serta dalam sistem gerak itu. Disinilah Galileo membangun fondasi inersia awal, yang kelak menjadi tonggak Newton. Suasana hari pertama. Mari kita masuk sedikit dalam gaya naratif, namun tetap akademis. Bayangkan Salviada memegang sepotong batu kecil. Ia berkata, jika aku melepaskannya dari menara, batu ini tidak jatuh ke belakang. Ia jatuh tepat di bawahku. Ini bukan karena bumi diam, tetapi karena batu dan aku bergerak bersama. Sagredo mengangguk pelan, pikirannya terbuka. Simplicio, gelisah, mencoba mencari celah. Tetapi setiap argumen yang ia keluarkan terdengar seperti gema lama yang kehilangan kekuatannya. Dalam ketenangan itu, Galileo menyelipkan ironi halus. Ia tidak menghina, tetapi menyentil. Seakan ia berkata, jika engkau mengira dunia berhenti karena engkau merasa diam, maka engkau mempercayai perasaanmu lebih daripada alam. Alam tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hari pertama ditutup dengan dua gagasan fundamental. 1. Alam tidak bisa dipahami hanya dari apa yang tampak. Indera membantu, tetapi tidak cukup. Akal matematis adalah penafsir yang sejati. 2. Diam dan gerak adalah fenomena relatif. Karena itu, bumi terasa diam, bukan argumen ilmiah. Dengan dua fondasi ini, Galileo telah menghancurkan pagar lama dan membuka jalan untuk pertarungan hari kedua yaitu rotasi bumi. Hari kedua. Masuk ke hari kedua, masalah rotasi bumi. Hari kedua adalah panggung utama Galileo.
Disinilah ia mematahkan anggapan bahwa bumi diam adalah fakta yang tidak dapat disanggah. Galileo tidak langsung menyerang. Ia berdiri di sisi Sagredo, orang awam yang cerdas untuk membangun rasa ingin tahu. Argumen awal, mengapa matahari tampak bergerak? Simplicio memulai dengan argumen klasik para Aristotelian, setiap hari, kita melihat matahari terbit, bergerak, dan tenggelam. Ini bukti bahwa langitlah yang bergerak, bukan bumi. Salviada menjawab dengan tenang. Gerak harian matahari bukan bukti langit bergerak. Itu hanya kesan indrawi. Seperti bagian sebelumnya, Galileo memulai dari epistemologi, tetapi kali ini ia membawanya lebih jauh. Perbandingan dengan kapal. Jika kita berada di kapal yang sedang bergerak mulus, kita merasa diam. Pantai tampak bergerak, maka apa yang tampak adalah hasil relasi, bukan kenyataan absolut. Galileo memukul fondasi geosentrisme dengan palu kecil, lembut, tetapi menghancurkan dari dalam. Bukti mekanik, gerak bersama. Inti argumen Galileo untuk rotasi bumi adalah konsep gerak bersama, yang kelak mengarah pada prinsip inersia. Eksperimen pikiran, batu jatuh dari menara. Simplicio berkata, jika bumi berputar, batu yang dijatuhkan dari menara seharusnya jatuh jauh di belakang titik jatuh. Salviada membalik argumen itu. Batu jatuh lurus karena ia sudah memiliki gerak horizontal yang sama dengan bumi. Ketika batu dilepaskan, ia membawa gerak awal itu bersamanya. Karena itu, ia jatuh tepat di bawah menara. Ini radikal pada masanya. Galileo mengajukan cikal bakal hukum inersia sebelum Newton menyempurnakannya. Penguatan akademik. Dalam kerangka mekanika Galileo, gerak inersia tidak hilang tanpa sebab. Tidak perlu gaya misterius agar batu ikut perputaran bumi. Semua benda yang bersentuhan dengan bumi adalah satu sistem fisik. Dengan ini, argumen geosentris, benda jatuh lurus menuju bumi diam, runtuh. Fenomena angin, bumi bergerak atau diam. Tradisi geosentris menggunakan argumen angin. Jika bumi bergerak cepat, angin akan bertiup sangat kencang. Salviada menjawab, atmosfer ikut berputar bersama bumi. Tidak ada hembusan kosmik karena tidak ada gesekan dengan ruang hampa. Gerak seragam tidak menghasilkan efek angin ekstrim. Galileo sebenarnya belum memiliki konsep ruang hampa atau mekanika fluida modern, tetapi logikanya sudah sangat maju. Gerak seragam tidak dirasakan. Sagredo, peran penengah yang menukik masuk. Pada titik ini, Galileo mengaktifkan Sagredo dengan lebih intens. Sagredo bertanya, jika kapal bergerak seragam, dan angin tenang, apakah benda-benda di dalamnya akan jatuh berbeda dibandingkan jika kapal diam? Salviada menjawab dengan salah satu bagian paling terkenal dari dialog. Eksperimen kapal Galileo. Galileo menyebutkan, ikan dalam mangkuk tetap berenang normal. Air dalam gelas tidak tumpah. Kupu-kupu di kabin terbang dengan bebas. Benda yang dijatuhkan dari tiang kapal tetap jatuh di kaki tiang. Lalu kalimat yang menjadi sejarah. Tidak ada eksperimen mekanik yang dapat membedakan kapal diam dari kapal yang bergerak seragam. Ini adalah relativitas Galileo. Filsafat Einstein berakar dari kalimat ini. Narasi filosofis kecil. Bayangkan tiga tokoh itu dalam ruangan. Sagredo mulai memahami dunia baru yang sedang dibangun di hadapannya. Simplicio mulai kebingungan. Dan Salviada, seperti pemusik yang memainkan sonata logika, memetik argumen satu persatu. Teater kecil Galileo ini sesungguhnya adalah laboratorium awal mekanika modern. Hari ketiga. Setelah fondasi rotasi harian bumi tegak, Galileo melangkah ke pertanyaan yang jauh lebih berbahaya secara teologis. Apakah bumi juga bergerak mengelilingi matahari? Ini inti babak besar hari ketiga. Fenomena langit lebih mudah dijelaskan jika bumi bergerak. Galileo menyusun argumentasi elegan. Retrogradasi planet. Planet-planet tampak bergerak maju, lalu mundur, lalu maju lagi. Model Ptolemy menjelaskan dengan epicycle rumit. Galileo mengatakan, dalam model heliosentris, retrogradasi adalah geometri sederhana akibat perbedaan kecepatan orbit. Tidak perlu epicycle tambahan. Heliosentrisme memberikan kesederhanaan matematis. Ini adalah prinsip kecantikan dalam sains. Cahaya Venus. Galileo menemukan bahwa Venus memiliki fase-fase seperti bulan. Ini hanya mungkin jika Venus mengorbit matahari.
Simplicio tersudut. Ia tidak bisa membantah fakta teleskopik ini. Perbandingan akademik, sistem Ptolemy versus Copernicus. Galileo menyajikan analisis teknis. Sistem Ptolemy. Bumi di pusat. Planet memerlukan epicycle tambahan. Geometri kompleks, tidak konsisten. Tidak menjelaskan fase Venus dengan baik. Sistem Copernicus. Matahari di pusat. Orbit planet sederhana, relatif terhadap bumi. Gerak retrogradasi muncul alami. Fase Venus terjelaskan. Galileo tidak menyatakan, heliosentris pasti benar, ia berkata. Ia lebih masuk akal dan lebih elegan. Sebuah argumen ilmiah yang sangat modern. Refutasi Simplicio, mengapa kita tidak merasa bergerak? Simplicio mengajukan pertanyaan terakhir. Jika bumi bergerak cepat, mengapa kita tidak merasakannya? Salviada menjawab dengan pelan. Karena gerak yang seragam tidak menghasilkan sensasi. Ini adalah kelahiran prinsip inersia. Kaides, bukti salah yang dipakai Galileo. Di akhir hari ketiga, Galileo mencoba menggunakan pasang surut laut sebagai bukti langsung gerak bumi. Ia salah secara fisika. Tetapi secara retorik, ia menunjukkan tekad menemukan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh geosentrisme. Kesalahan ini tidak mengurangi kebesaran karya dialog. Justru menunjukkan bahwa Galileo manusia, berani, jujur, tidak sempurna. Hari keempat dibuka, Galeri Fenomena Laut. Hari keempat adalah bagian paling panjang dari dialog. Galileo memulainya dengan mengundang Salviada dan Sagredo untuk mengamati fenomena pasang surut laut. Permukaan laut yang naik dan turun. Teluk yang terisi dan kosong. Arus laut yang berubah arah setiap hari. Fenomena ini sudah lama diketahui, tetapi penjelasannya masih misterius bagi orang pada abad ke-17. Simplicio menawarkan penjelasan Aristotelian lama. Gerakan langit mempengaruhi elemen air di bumi. Bulan dianggap punya peran tertentu. Namun Galileo menepis pendapat itu dengan santai, terlalu santai, mungkin terlalu percaya diri. Galileo menawarkan bukti langsung gerak bumi. Inilah inti hari keempat. Galileo ingin menemukan satu fenomena alam yang hanya dapat dijelaskan jika bumi bergerak. Ia memahami bahwa rotasi harian bumi dapat dijelaskan juga oleh rotasi langit. Gerak tahunan bumi dapat dimodelkan dengan epicycle jika dipaksa. Maka ia mencari sesuatu yang benar-benar tidak dapat dijelaskan oleh geosentrisme. Ia memilih pasang surut laut. Tetapi disinilah tragedi kecil sains terjadi. Teori Galileo yang keliru, air sebagai terlempar akibat gerak bumi. Galileo mengusulkan ide inti. Karena bumi bergerak mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya, air laut mengalami percepatan dan perlambatan. Perubahan kecepatan ini menyebabkan air terlempar ke arah tertentu, menciptakan pasang dan surut. Ia membayangkan laut seperti air dalam ember. Ketika ember digerakkan, air bergulung-gulung. Permukaan tidak stabil. Galileo berkata bahwa laut pun demikian. Secara matematis, ia merasa telah membuat argumen kuat. Pasang surut laut adalah bukti langsung bahwa bumi bergerak. Tetapi kita sekarang tahu, dan bahkan beberapa ilmuwan di zaman Galileo sudah curiga, bahwa teori ini salah. Mengapa teori Galileo salah? Dalam fisika modern, pasang surut laut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Perbedaan gaya gravitasi antara sisi bumi yang dekat dan jauh dari bulan menciptakan tonjolan air. Galileo menolak peran bulan karena ia menganggap air terlalu berat untuk dipengaruhi benda sejauh bulan. Ia tidak menerima konsep gaya jarak jauh. Ini ironi besar dalam sejarah sains. Galileo yang begitu tajam dalam mekanika justru gagal dalam bagian yang ia sendiri anggap paling kuat. Tetapi kegagalan ini justru memperlihatkan sisi manusiawinya. Tidak ada ilmuwan yang sempurna. Tidak ada teori yang kebal dari revisi. Trik retorik Galileo menyerang Simplicio sampai mati. Hari keempat bukan hanya tentang sains, tetapi tentang retorika, ego, dan politik. Dalam bagian ini, Galileo menunjukkan sering memotong argumen Simplicio, membiarkannya tampak bodoh, menertawakan pandangan Aristoteles secara terus terang. Bahkan ada bagian ketika Salviada berkata pada Simplicio, "Engkau bicara seperti orang yang mengulang-ulang tanpa memahami." Nada ini keras, dan gereja membaca bagian itu sebagai
Galileo mengejek Paus Urbanus ke-8, yang sebelumnya meminta agar argumennya dimasukkan dalam suara Simplicio. Inilah jebakan fatal Galileo. Ia tidak bermaksud menghina Paus. Tetapi retorika dialog membuatnya tampak demikian. Hari keempat bukan hanya jadi bagian paling ilmiah, tetapi juga yang paling berbahaya. Kesadaran Galileo, alam tidak takut pada kita. Ada satu bagian lembut dalam hari keempat. Sebuah kalimat yang terdengar seperti keluhan seorang ilmuwan tua yang tahu dirinya dikejar tekanan. Salviada berkata, alam tidak tunduk pada ketakutan kita, dan tidak peduli pada pendapat kita. Ini adalah filsafat Galileo yang paling jujur. Ia tahu bahwa ia sedang bertarung melawan sistem besar. Tetapi ia juga tahu bahwa, jika bumi bergerak, maka ia bergerak. Jika langit berubah, maka ia berubah. Alam tidak menunggu restu gereja atau pendapat para sarjana. Sebuah dunia baru terbuka. Hari keempat tidak berakhir dengan kemenangan mutlak. Galileo menutup buku itu dengan argumen yang sebagian salah, perdebatan yang tidak tuntas, dan suasana retorik yang tegang. Namun seluruh struktur dialog telah berhasil melakukan tugasnya. Galileo telah membongkar kosmos lama. Tidak ada perbedaan mutlak antara langit dan bumi. Gerak relatif berlaku universal. Struktur astronomi harus tunduk pada matematika. Indra bukan hakim tunggal kebenaran. Galileo membuka kosmos baru. Bumi tidak lagi pusat alam semesta. Hukum alam bersifat universal. Realitas harus dicari melalui eksperimen dan matematika. Pengadilan Galileo. Tak lama setelah dialog terbit 1632, Galileo dipanggil ke Roma. Ia dituduh mengajarkan heliosentrisme yang telah dilarang, mengolok-olok Paus melalui tokoh Simplicio, menyebarkan doktrin berbahaya bagi iman. Galileo, sudah tua dan sakit, dipaksa menyangkal keyakinannya di hadapan inkuisisi. Disinilah lahir legenda, meski tidak terbukti, bahwa ia berbisik, "Epur si move," dan toh ia bergerak. Walaupun kalimat itu mungkin mitos, jiwanya benar-benar mengucapkannya. Galileo dijatuhi hukuman, dikurung dalam rumah, tidak boleh mengajar, tidak boleh menerbitkan ide-idenya. Tetapi pikiran manusia tidak bisa dipenjara. Galileo dan makna bagi kita. Ketika kita menutup bagian ini, kita menutup bukan hanya dialog, tetapi seluruh semangat zaman Renaissance. Galileo mengajarkan bahwa kebenaran ilmiah lahir bukan dari keberanian fisik, tetapi keberanian berpikir. Kegagalan pun bagian dari kemajuan. Dunia tidak harus sesuai dengan perasaan kita. Alam adalah buku yang ditulis dengan bahasa matematika. Dan siapapun yang mencoba membacanya harus siap menghadapi kesunyian, bahkan kesepian, yang panjang. Galileo kalah dalam pengadilan, tetapi menang dalam sejarah. Dan dialog, dengan semua keindahan dan cacatnya, tetap berdiri sebagai salah satu karya terbesar manusia dalam memahami alam dan dirinya sendiri.